Fioranya fix menang dari Persis. Dan ini dia, kita bakalan langsung masuk, bener banget kan, langsung aja ke arah Baron yang bakal dihajar abis-abisan. Dan bener ternyata kata Cesar mau dibantu apa gimana, bener ternyata dibantu di sana, tapi justru Dragon Lane-nya kali ini ditinggalkan dan lebih diungguli sama tim dari Pasopati Esports-nya sendiri. Ini Cesar, Carlos gimana nih? Imagination yang bakalan dipaksa pukul mundur, tapi ini bakalan coba habisin abis-abisan. Tapi ini dia tough, ditinggalin Galio langsung menggila aja. Shinsei ya benar-benar udah ke press dan bahkan harus memaksa memakan Honey Fruit secara cepat. Dan P1 sekarang yang sendirian, Honey Fruitnya dicuri, tapi Dewa bakalan kena lagi satu daripada orbnya seorang Ahri. Masih bisa memberikan damage yang cukup besar. Aduh, hey. Terkena sebuah Ignite. Bakalan survive kah dan masih bisa survive dari arah Shinsei. Tough. Skenario yang gue katakan udah mulai muncul, dan kalau misalkan dibiarkan kayak gini ini bakal berbahaya. Tapi itu dia, Pursuit bakal coba untuk lari ke belakang, tapi ini dia bakal memberikan nyawanya yang pertama kepada Yesa. 1 point kill didapatkan oleh Pasopati kali ini. Nah ini yang gue maksud, Star. Kayak Lucian memang kalau misal adalah salah satu champion range ya, kayak dilawan Mil tuh agak sulit ya Fioranya buat deketin. Tapi lu harus inget dia juga mainan Lee Sin gitu yang bisa dengan cepat ngasih follow up damage. Tapi kita lihat dulu, kali ini hampir aja Imagination meregang nyawa tadi, but masih bisa dibalikin. Kali ini Dewa justru malah 2 orang sekaligus. Oh my god, akhirnya masih bisa selamat dari seorang Imagination-nya. Tapi di saat ada pertukaran yang terjadi antara P1 dengan seorang Tobu. Ya, P1 dan juga Tobu tadi bertukar nyawa, benar-benar coba buat entry ke dalam turretnya. Tapi yang cukup disayangkan adalah Jericho yang ngebuang flash dan gak bisa dapetin siapapun, dan bakalan coba untuk lompat lagi ke dalam. Aduh. Dan itu dia, taste the fear. Gak balik bakalan dong. cukup sakit. 1 auto attack lagi dan masih bisa mengamankan 1 point kill. Kenapa tidak pulang? Jericho, dan kenapa tidak pulang? Kenapa betul. tidak pulang? Imagination terlalu bermain api tadi. Tobu. Oh my god, an entrance. Ada 2 orang, harus ditolong. Dewa sedikit dekat, dan itu dia Battle Dance. Masih bisa melarikan diri dan Persis masih bisa selamat tanpa kehilangan siapapun kali ini. Yes, tadi baru aja Cesar bilang rugi ya dari seorang Jericho-nya, tapi nggak jadi karena Imagination-nya tadi masih bermain-main di area sekitaran Dragonlance, berhasil di pick up. Tapi kali ini kita lihat ada Shield of Endurance, Connect, masih ada Charming juga, ditarik ke belakang kali ini seorang P1. Namun sudah ada kembali di sana Imagination untuk memberikan bantuan. 2 lawan 2 kembali. Dragonlance-nya cukup seru ya, Sar ya. Ahri dan juga Rakan akan melawan Oriana dan juga Galio di sini. Yap, dan ini gue suka banget Jericho, dia recall di situ jaga-jaga kalau misalkan Pasopati pengen nge-turret dive sih sebenarnya dari arah Persis Esports, dan itu dia dipaksa untuk recall. P1 juga bahkan mulai bergeser ke arah samping untuk nge-cancel recall daripada seorang Tobu. Agak sedikit lambat untuk pulang dan terlalu telat gue rasa. Tapi di bagian atas Shinsei seharusnya sudah mulai bisa mengontrol temponya. Harusnya ya. Tetap terus-menerus akan dibully habis-habisan sama seorang Tough di bagian atas, dan tinggal menunggu saja. Misalkan Pasopati gak bermain agresif memanfaatkan Yesa untuk farming-farmingan sih, gua rasa Jericho bisa lebih unggul dibandingkan sama Yesa ya, untuk bisa gua katakan impact nanti di bagian mid dan juga late game ya. Ya, sini harusnya Yesanya lebih aktif ya, Sar ya, untuk ngelakuin ganking ke area Dragon Lane, ke area Baron Lane, kemanapun gitu. Yang penting dapat advantage, keuntungan, entah itu kill ataupun platingan turret. Tapi itu masih belum terlihat sama kita berdua, kecuali tadi di awal doang berhasil dapetin tapsnya. Tapi kali ini kita lihat udah ada sweeping lens di area bawah, coba untuk mendapatkan satu kemungkinan ke arah seorang Shinsei, tapi ternyata baru aja diomongin udah ada yang datang lagi kali ini. Sonic Wave bakal dikeluarin atau enggak? Ternyata yes, dikeluarin, dan itu dia menunggu detik-detik terakhir. Kali ini bahkan Destiny juga keluar, di follow up sama Galio-nya lagi, dan hilang kali ini Tubs untuk kedua kalinya. Tapi Ignite nempel, bisakah untuk membunuh seorang Yesaya? Ternyata enggak kali ini. Tapi lihat Dewa datang, Charming, Shield of Endurance juga dikeluarin begitu saja. Namun sepertinya di belakang sana justru follow up yang baik dilakukan oleh mereka berdua. Bahkan double kill kali ini diamankan oleh tim dari Pasopati. Ini yang gue tunggu-tunggu, Cesar, Carlos de Corcuere. Waduh, Pasopati. Ini dia skenario assassin yang coba dilakukan sama Persis udah gak work dan udah mulai kesulitan. Bahkan Tobu bikin gue baru nggak Tobu pakai elektro. Dan ini benar-benar coba buat main damage output sih. Glass cannon banget gue rasa dari arah Persis. Dan kalau misalkan ditabrak sama Galio kayak tadi, Galio yang anti CC ketika ngecas Shield of Duran-nya gak bisa diapa-apain, itu bakalan sulit juga buat bisa diantisipasi sama Persis yang mainannya
CC Aduh, utamanya aduh. adalah shield, sorry, daripada Grand Entrance, tapi itu dia P1 bakalan coba untuk terus habis tampaknya dan masih bisa ditukar. Ternyata seorang Jericho yang bakalan tumbang dan Mountain Drake terdiam membisu melihat trading yang berada di depan pitnya, and Pasopati masih unggul sampai saat ini tampaknya, Bang. Yes, betul sekali Cesar Carlos, dan memang ini yang harus dilakukan, udah gue bilang berkali-kali kan Sar, dimana Yasanya harus lebih aktif untuk melakukan ganking dan akhirnya dilakukan juga. Lihat hasilnya sangat-sangat memuaskan gitu. Dewa pun kali ini hanya bisa melakukan farming saja, tidak terlalu berani juga untuk charming di awal kayak tadi. Sementara itu kali ini Rip Herald sudah dikeluarkan di area Barren Lane. Mountain Drake sepertinya nggak akan dikontes sama tim dari Pasopati Esports, dibiarkan buat diambil begitu saja, dan akhirnya satu first turret berhasil diamankan oleh tim Pasopati. Yap, ini bakal dibuka tapi ternyata di outplay. Oh my god, 2 lawan 1 dan masih bisa dapetin, tapi itu dia wildcards-nya. Harus hati-hati. Staff benar-benar 1 titik lagi dan bahkan kartu merah sudah di tangan. Rip Herald bakal menubruk, tapi masih belum cukup untuk mendapatkan inner turret di bagian atas, dan Jericho sudah mulai datang untuk mencari daripada seorang Bucks tampaknya. Akankah sampai lip ke depan dan bakal flash. Bucks lagi cek sor kayaknya itu. Dia membisu melihat nyawanya ditarik keluar oleh seorang Jericho. 1 point kill kembali diamankan oleh Persisi Sport. Kebiasaan saya ya, recall di mana aja gitu. Enggak sih sebenarnya, itu Jericho-nya aja yang niat pakai flash sebenarnya. Kalau Niat dia ya. nggak flash itu nggak bakalan kena sih kalau misalkan lip doang. Oke. Tapi kita kembali lagi harus move on tentunya dari kerugian yang terjadi tadi. 2 kerugian dialami oleh tim dari Pasopati Esports setelah banyak keunggulan. Kali ini dari seorang Yasa masih mencoba untuk jungling terlebih dahulu, mencari advantage lain, sepertinya bakal ke area tengah karena memang area-area tersebut yang memang harus lebih diperhatikan. Ada beberapa pemain dari Persis yang sering-sering sekali offside ya di area tersebut. Jadi itu empuk banget buat Yasa kalau misalkan mau diarah. Tapi sementara itu di area bawah pun Z-nya dari tadi melakukan clear wave dan tidak ada follow up juga dari seorang Bucks yang sementara tadi ada di Baron Lane, kali ini udah mulai turun lagi ke Dragon Lane untuk mengimbangi atau mirroring ke arah seorang Tekmaturginya. Yap, itu dia. Tapi ternyata ditemani oleh 1 orang Yesa. Cukup berhati-hati seharusnya. Tekmaturgi sudah menyadari bahwa ada 2 orang seharusnya di bagian sana. Terlalu mencurigakan, tapi itu dia. 1 lagi Denmark sudah mulai dibukakah belum, tapi itu dia bakalan untuk menyelamatkan dirinya. Living Shadow melarikan diri, amplification damage-nya masih belum cukup. Aduh. Tapi Yesa juga masih belum cukup. Sementara itu di bagian tengah ternyata Dewa bisa dapetin 1 orang. P1 langsung lari terbirit-birit dikejar 3 orang. Battle Dance, charm-nya masih belum keluar, dan bakat Spirit Fire-nya pun benar-benar menggerus daripada Pasopati itu sendiri. And here we go, outer turret bakalan coba untuk dihancurkan oleh Persis Esports. Akankah first turret didapatkan? Dan itu dia Shield of Duran dari sisi belakang. Jericho mencoba untuk mencari momentum yang sangat pas, menunggu saja Shinse dalam bahaya dan lain-lain. Langsung ada slash dan bahkan Living Shadow yang belum cukup mendapatkan mangsa ke arah Pasopati Esports, dan Persis belum bisa mendapatkan keuntungan yang terlalu banyak tadi. Yes, informasi yang penting banget tadi sebetulnya ketika dari Tekmaturgi udah ngeluarin deathmarks-nya dan itu nggak dapet siapa-siapa ya Sar ya. Itu jadi satu info yang bagus untuk Pasopati, makanya ketika seorang Tekmaturgi datang ke atas, mereka nggak ada yang takut, mereka cuma lari biasa aja, nggak ada yang ngeluarin skill terlalu banyak juga, karena dia tahu dari seorang Tekmaturginya nggak punya utility yang cukup gitu buat ngebunuh teman-temannya yang lain. Sementara itu Rip Herald kayak ini udah keluar lagi Major Monster selanjutnya. Sepertinya bakal dikontes sama tim dari Persis Esports sendiri, tapi ada shoot endurance dari seorang P1 mencoba untuk melakukan zoning. Ada yang masuk lagi dan dapat justru di steal kali ini oleh seorang Jericho. This Wonder Kid is crazy. Dia berhasil untuk memberikan pressure yang cukup, tapi Sonic Wave-nya connect. Langsung di backup sama teman-teman Persis yang lain, tapi ternyata ada yang kena tangkap di sana. Hero in Trance melakukan 1 backup terhadap seorang Yasanya, tapi di sana ada Deathmark juga connect karena para pemain dari Pasopati malah dicegat di tengah-tengah, dan Lip kali ini dicakar habis-habisan. Sementara di area bawah sana Dragon Lane justru berhasil dikuasai kali oleh seorang Shinse yang berhasil mendapatkan 1 turret outernya. Wow, trading lagi ya. Waduh, trading lagi, tapi ini inner turret band terlalu mahal untuk dilepaskan sama Pasopati. Dan ternyata Persis tidak mencoba untuk lebih dalam lagi, melihat di bagian bawah memang sudah terlalu ke-push dan
terlalu beresiko untuk bisa coba langsung masuk ke bagian inhibitor, melihat memang Pasopati sudah respons semua daripada P1 ya terutama, dan Jericho terlalu beresiko seharusnya. Langsung Lip melarikan diri dengan Blastcon juga langsung pulang, dan kita lihat dari replay sebelumnya di mana Jericho Bagus ya. bisa mendapatkan satu momentum untuk mencuri Rift Herald-nya. Meskipun ada Dragon Rage sebenarnya, lihat. Kenapa itu ya? Dia mencet Dragon Rage tapi gak mencet Smite. Iya. Kayaknya itu tadi kayak smite-nya hampir banget kayak 70 HP atau something, kayak ada satu damage overtime aja gitu loh dari arah Jericho. Kayaknya dari red buff-nya ya. Entah itu red buff-nya atau emang dari smite-nya gitu kan. But itu dia satu objektif lagi didapatkan sama Persis. 5 detik menuju Infernal yang seharusnya nggak bakalan dilepaskan oleh Persis Esports. Tekmaturgi mencoba untuk memberikan fokus tambahan bagi Pasopati di bagian atas sana untuk segera di backup dan langsung di start saja tampaknya kali ini, Bang. Ya, betul sekali. Tidak ada gangguan juga kali ini. Melihat utility yang sudah dikeluarkan oleh para pemain dari Pasopati, malah justru kali ini saat Endurance sendirian saja Charming mencoba untuk dilepaskan tadi ke arah seorang P1, tapi dari poste kali ini di follow up lagi oleh seorang Galio dengan hero entrance-nya, tapi di sana lihat tuh benar-benar free hit mencoba untuk menggerus HP para pemain dari Pasopati Esports, mundur 1000 langkah, dan kali ini dikuasai Dragon Pit-nya oleh para pemain dari Persis Esports. Tadi buat Card mencoba untuk memberikan satu pressure, tapi ternyata gak cukup, dan Dragon pun berhasil diamankan kembali. Kali ini Lip justru berhasil untuk menemukan satu orang di sana, yaitu seorang Shinsei. Shinsei bisakah bertahan dari dekapan pemain-pemain dari Persis Esports? Ternyata nggak bisa, dan kabur kali ini setelah mendapatkan apa yang mereka mau. Para pemain dari Persis Esports mengganas kali ini setelah mendapatkan beberapa advantage di beberapa menit yang lalu, Cesar Carlos. Waduh, itu Jericho sih percaya diri banget. Dia tahu bakalan di backup, tapi ini dia Justice Punch masih belum mengenai targetnya. Tekmaturgi masih bisa melarikan diri. Dan Pasopati kembali terkena trading, dan bahkan dari sisi gold udah mulai condong ke arah Persis Esports. 44.000 dengan 41.000, tapi ternyata tough melawan 2. Harus berhati-hati karena udah nggak ada altar turret di bagian sana. Yesa juga berada di bagian river. Satu hal yang berbahaya untuk dilakukan oleh Persis Esports, tapi Tobu dan juga Dewa benar-benar mencoba untuk mencari target selanjutnya. Misi rahasia mereka untuk mendapatkan 1 atau 2 orang dari era Pasopati gitu. Yap, betul sekali, Cesar Carlos. Ini grip yang dimiliki sama Pasopati akhirnya lama-kelamaan melemah ya. Mulai direbut kembali oleh permainan dari Persis Esports yang memang apik banget dari tadi. Counterplay-nya benar-benar berhasil banget, dan kali ini kita lihat bahkan ada secara tiba-tiba ngeluarin quickness dan juga satu Grand Challenge, tapi ternyata Grand Challenge lagi, Grand Entrance, tapi ternyata masih belum bisa di follow up dengan baik oleh teman-temannya. Deadmax kali ini justru berhasil untuk mendapatkan bugs di area bawah yang sepertinya tertinggal, tidak ada follow up dari teman-temannya. Tapi Dewa juga di sana mencoba untuk direbut nyawanya dengan status Shield of Endurance, tapi masih punya flash for escape. Kali ini aman nyawa dari seorang Dewa dari Persis Esports. Ya, masih bisa selamat, tapi lihat Jericho sakit sekali. Taste the Fear dan juga Lip-nya sudah cukup menghabisi 50% HP daripada Yesa itu sendiri, dan Shinsei kembali datang ke bagian atas untuk mirroring seorang Tekmaturgi dari sisi wave minion clear-nya. Coba untuk sedikit mengendurkan tekanan daripada Persis Esports kali ini. Mundur alon-alon, coba untuk kembali mendapatkan momentum karena memang dari sisi wave minionnya udah unggul ke arah Persis. Tapi ternyata di balik kegelapan yang terjadi, Persis bersembunyi di balik bush. Coba untuk mendapatkan momentum. Sonic Wave tidak dapat informasi, tapi P1 datang dan mungkin masih bisa ada satu Winds of War. Tapi ternyata Lip-nya maju ke depan, belum ada satu lagi, dan ternyata Deathmark bisa menghabisi seorang Yesa dan bakal masih berlanjut. Belum ada Shockwave, masih mencoba untuk maju saja. Ternyata Imagination sudah terbungkam oleh Persis Esports. Ada Heroes Interest, coba untuk mundur sedikit. Tekmaturgi berbahaya, tapi Jericho bakal coba untuk melompat lagi. Justice Punch tidak bisa memberikan apapun, hanya gertakan ke arah Persis Esports, dan Baron Nashor terbuka kali ini. Yes, dan akan dilanjutkan tentunya dari Baron Nashor sendiri. Mereka udah nggak punya Yasa, dan ini satu hal yang sangat rugi ya untuk Pasopati. Mereka nggak bisa buat skill Baron
Baron bakal diamankan begitu saja, tapi ternyata justru di sana masih ada satu upaya yang dilakukan oleh P1 mencoba Waduh, untuk Jericho. memberikan satu pressure, tapi ternyata nggak bisa. Justru malah dari Pasopati Esports harus kehilangan 2 pemainnya kali ini, Cesar Carlos. Waduh, 2 orang ke take down lagi loh. Baron buff ada. Apalagi lihat Jericho-nya itu tiba-tiba di belakang sana, gua nggak ngerti banget gimana escape tool-nya dia. Positioningnya dia gimana, kayak tadi baru kelar Baron udah di bawah lagi aja, dan ini jadi satu advantage yang sangat besar untuk Persis, dan bahkan Shinsei harus mencoba mendapatkan satu death mark dan bahkan satu shockwave. Belum cukup ternyata, Shinsei dalam bahaya, langsung melompat dari arah dewa, terkena satu charm tapi masih bisa melarikan diri tadi. Imagination juga cukup low dan harus pulang bersama dengan seorang Shinsei. Yesah sendirian kali ini mencoba untuk mendapatkan satu orang dari Persis Esports yang mungkin akan sedikit offside tadi tampaknya di bagian bush. Iya, tapi ternyata masih bisa ditanggulangi dengan sangat baik. Tim dari Persis Esports kali ini udah mulai ngeluarin stiker-stiker udah cukup pede, tapi kita lihat ada lagi satu setup yang akan dilakukan oleh para pemain. Tapi ternyata ada charming dari seorang dewa, bagus banget. Hero Entrance mencoba untuk melakukan follow up terhadap teman-temannya supaya membackup satu pemain yang tadi tertinggal oleh charmingnya seorang dewa, tapi kali ini ditabrak langsung si top endurance, kena 3 orang. Follow up dari teman-teman Pasopati akhirnya ada, namun di sana Imagination kembali Jericho berhasil dengan satu command attack-nya. Ada wild card juga di sana, dikejar kali ini, namun dewa charming yang sangat baik sekali, charming yang mahal sekali, ditambah lagi di sana ada follow up juga dari seorang Yasa. Kali ini Jericho pun datang menggores luka kepada pemain dari Pasopati, dan sepertinya Pasopati Esports harus sadar bahwa Persis terlalu solid untuk dilawan. Kali ini mencoba untuk kabur dari P1. Emot Jace menangis ya, langsung dikeluarkan begitu saja di zoning. Tapi sepertinya nggak bisa karena di sana ada dewa yang benar-benar memberikan satu ancaman terhadap P1, dan kali ini sendirian di area depan seorang Jericho menghabisi inhibitor turret di area Dragonland. Akankah ini menjadi akhir untuk Pasopati Esports di turnamen ESL Snapdragon Pro Series, Cesar Carlos? Oh my god, ini mungkin karena lihat satu lagi Tekmaturgi tanpa basa-basi langsung teleport datang. Coba buat agak sedikit ditahan karena memang terlalu low, dan Tekmaturgi harus hati-hati lagi ini. Beresiko besar, Destiny pun dibuka dan teleport maju ke depan. Meskipun ada seorang dewa yang sudah menunggu di sana. Hampir saja blunder kembali dilakukan oleh seorang Bucks, dan ternyata Jericho berpaling masuk ke arah Ocean Drake. Drake yang ketiga yang akan disecure oleh Pasopati Persis Esports, dan bahkan Imagination langsung ter-take down. The Killing pun dibuka. Apa untuk itu? Tap? Apa itu, Tap? Gak boleh kayak gitu, Tap ya. Gak boleh diajarin siapa, tapi ini dia dewa. Charmnya hampir untuk mendapatkan seorang Yesa. 3 inhibitor turret bakalan tumbang. Jericho sudah mulai datang, tapi Deathmark lompat karena Yesa. Coba buat memberikan sedikit tekanan tampaknya. Nexus terbuka, 50% HP. Hero Interest datang, sedikit untuk menggores pertahanan daripada Persis Esports itu sendiri. Tapi Shield of Duran, 3 orang terkena taunting. Ada Gargoyle, tapi Grand Entrance tidak cukup untuk bisa membungkam Persis Esports, dan terlalu kuat Jericho-nya. Double kill and even legendary didapatkan oleh Jericho itu sendiri. And here we go, Persis satu lagi di dalam base, di dalam fountain, bisa dibungkam habis, dan 3-0 dibungkas oleh